Hai Swipers, perkenalkan nama saya Apoteker Andri, saya owner Apotek Gria Pharma dan pengalaman saya 17 tahun di bisnis apotek. Awal saya terjun ke bisnis apotek itu tahun 2005. Nah Swipers, sebelum kita bahas lebih detail tentang tips memaksimalkan bisnis apotek, saya mau mengajak teman-teman owner dan manajer apotek untuk sama-sama belajar bareng tentang manajemen bisnis apotek. Baik, yang pertama tentang pengetahuan operasional bisnis. Saya di awal tahun 2005 itu memulai dengan berbagai keterbatasan. Ya, bisa dikatakan modal nekat. Belum punya itu ilmu manajemen apotek yang memadai. Jadi modalnya mulai saja tanpa ilmu yang memadai. Ya. Nah, ternyata teman-teman sekalian ada gap yang saya rasakan antara yang saya pelajari waktu kuliah dengan yang saya hadapi saat mengelola apotek. Nah, itu ternyata ilmunya itu bagaikan langit dan bumi. Ya. Saya ketika mengelola apotek itu butuh ilmu tentang marketing misalnya. Tapi saat kuliah saya tidak belajar tentang itu. Yaitu contohnya seperti itu. Ya. Nah, jadi secara umum saya belum paham tujuan buka bisnis apotek untuk apa sih? Ya, ujung-ujung untuk apa saya belum paham waktu itu. Yang jelas buka ya buka saja gitu. Kemudian waktu itu juga saya belum paham faktor apa saja sih yang perlu dioptimasi agar kinerja bisnis apotek ini bisa meningkat ya. Jadi saat itu pokoknya jalan aja dulu ya semampu apa yang kita bisa saat itu. Gitu kira-kira. Kemudian yang kedua dari sisi manajemen inventory. Ada beberapa kendala yang saya rasakan terkait dengan manajemen inventory ini. Ya, yang pertama, belum paham menentukan stok awal atau persediaan awal saat memulai buka apotek. Apa aja ya? Apa yang perlu disiapkan? Apa yang perlu disediakan? Ya. Kemudian setelah berjalan, ya, itu nanti hari-harinya apa saja yang perlu dipesan? Ya. Apa saja yang perlu dipesan? Kemudian jumlahnya berapa? Itu pertanyaan-pertanyaan yang waktu itu belum bisa saya dapatkan jawabannya ya. Apa yang harus dipesan, berapa jumlahnya gitu ya. Selain itu juga banyak sekali permintaan pasien yang ditolak ya. Ada obat ini enggak? Oh, enggak ada. Ada obat ini enggak? Oh, kosong. Ada obat ini enggak? Oh, belum punya gitu ya. Atau ada lagi masalah yang lainnya adalah banyak juga barang-barang yang malah numpuk. Enggak bergerak, enggak laku-laku ya. Akhirnya numpuk ya, kemudian near ED dan itu potensial untuk menjadi biaya expire nantinya ya. Nah, pernah juga ada kendala cash flow apotek terganggu. Kenapa? Gara-gara nyetok barang terlalu banyak ya. Memang barangnya misalnya laku ya, tapi belinya kalau kebanyakan tetap saja cash flow kita terganggu. Uang kita ada di barang ya, sementara kita perlu cash flow untuk membiayai operasional apotek. Kemudian yang ketiga, masalah promosi dan marketing. Ya, ini juga tadi saya katakan di awal, sesuatu yang saya hadapi saat menjalankan operasional apotek, tapi dulu nggak belajar. Ini contohnya, promosi dan marketing. Dulu nggak belajar, memang nggak ada SKS-nya. Ya. Nah, dulu belum memahami karakteristik target market itu apa sih? Ya, bagaimana karakteristik market kita di apotek ini? Ya, itu dulu nggak paham. Ya. Dulu juga belum punya strategi marketing. Apa sih yang harus dilakukan? Strateginya bagaimana agar orang-orang itu memilih apotek kita sebagai tempat pelayanan farmasinya? Dulu nggak ngerti. Ya. Kemudian dulu juga belum ada promosi rutin tuh nggak ada dulu. Ya, ya berjalan aja, nunggu pasien datang gitu. Belum ada promosi rutinnya apa gitu. Ya. Kemudian dulu juga belum memanfaatkan kerjasama dengan prinsipal untuk promo bareng, ya. Jadi ketika menjalankan operasional apotek ya berjalan begitu saja. Padahal sebetulnya ternyata ada peluang-peluang lain, ya. Kemudian belum juga menyediakan budget promo, ya. Jadi ya tadi ya karena tidak ada eventnya apa, promonya apa, strategi marketingnya apa, ya otomatis tidak ada budget yang disediakan setiap bulannya untuk itu.
Dan kemudian juga belum mengukur tingkat keberhasilan promosi. Kalaupun promosi itu ya asal berjalan saja ya. Dan tidak diukur ini sebetulnya efektif atau tidak gitu. Masalah berikutnya adalah tentang in-store merchandising. Ya, ini juga masih asing dulu awal-awal memulai itu, nggak paham apa itu merchandising, planogram ya. Sesuatu yang ya seadanya saja, asal simpan saja. Ya, dulu belum punya pola merchandisingnya seperti apa ya. Jadi memajang produk itu seadanya saja, sebisanya saja gitu ya. Gitu. Nah, itu barangkali masalah-masalah yang sempat saya alami ya awal-awal membuka apotek. Mengelola persediaan itu ini tidak hanya ilmu saja, tapi juga bagaikan seni kalau saya bilang. Ya, kenapa seni? Karena tantangannya itu adalah bagaimana kita memiliki persediaan itu, ya. Pertama, tidak terlalu sedikit, ya, tapi juga tidak terlalu banyak, gitu. Ya, masing-masing itu ada resikonya. Kalau terlalu sedikit, ya, jadi kita itu hemat banget gitu ya. Stoknya sedikit banget ya. Itu ada resiko. Resikonya apa? Resikonya itu akan banyak permintaan pasien yang tidak bisa kita layani. Akan banyak penolakannya gitu. Ya. Kalau sudah terjadi banyak penolakan, ya efeknya apa? Efeknya adalah trust dari pasien itu berkurang. Ya. Nanti pasien akan punya persepsi, jangan ke apotek itu. Kenapa? Nggak lengkap. Saya ke situ minta obat nggak ada, nggak punya, belum datang dan sebagainya. Nah ini terjadi akibat persediaannya terlalu sedikit. Gitu. Nah sebaliknya terlalu banyak persediaan juga punya resiko juga. Ya. Apa resikonya? Ya akan muncul nanti biaya penyimpanan itu. Resiko-resiko akibat penyimpanan yang terlalu banyak itu ada resikonya juga. Apa? Mungkin rusak, ya, mungkin hilang, mungkin expire, dan sebagainya. Jadi, terlalu sedikit jangan, terlalu banyak juga jangan. Ini sebabnya kenapa saya sampaikan ini bagaikan seni itu situ. Gitu. Bagaimana kita punya persediaan itu yang memang sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Nah, suka ada yang tanya, Pak, kan yang saya order itu barang yang laku. Boleh dong saya belanjanya banyak aja sekalian gitu. Oke, boleh, tapi jangan sampai karena menurut kita misalnya obat A ini fast moving, udah kita ordernya banyaknya sekalian, ya. Ya silahkan saja, tapi itu ada resiko apa? Resikonya uang kita ngendap di barang itu. Kalau saya pribadi combine, oke. Kalau ada yang barangnya laku, ya kita lihat data, ya. Sebulannya habisnya berapa? Contoh, ya, habisnya 2 karton, ya. Maka kita belanjanya ya langsung 2 karton boleh. Kenapa? Karena dalam 1 bulan mesti habis, gitu. Sementara term of payment biasanya kan rata-rata 1 bulan, ya. Jadi sebelum jatuh tempo itu barang sudah kejual, ya. Kalau misalnya kita memaksakan, ya, item A itu laku memang sih, ya. 1 bulannya 2 karton, tapi kita belanja 6 karton. Nah, itu tuh ada 4 karton uang kita yang ada di barang tersebut. Itulah yang dinamakan dengan cash flow kita ada di barang seperti itu. Nah, lalu gimana dong? Ya, setidaknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ya, ketika mengelola persediaan ini atau inventory ini. Ya, pertama itu selalu gunakan data. Fakta, angka, ya. Jangan pernah kita itu mengelola persediaan itu hanya mengandalkan feeling, ya. Ini kayaknya laku deh, ya. Pesen banyak. Ini kayaknya, ya, jadi itu feeling banget gitu, ya. Nah, kalau saya menyarankan gunakan data, ya. Data histori biasanya. Kan ada rumusnya tuh ya, rumus perencanaan persediaan ya. Seperti dijelaskan dalam Permenkes juga ada, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 73 tahun 2016 ya. Dan bahkan dibikin juga
petunjuk teknis standar pelayanan kefarmasian di apotek Kemenkes RI di tahun 2019 ya. Jadi di situ jelas sekali ya tentang perencanaan pengadaan itu ada rumusnya ya, A sama dengan B tambah C tambah D kurangi E gitu ya. Jadi itu bisa kita pakai itu ya, dimana kita ketika merencanakan persediaan itu butuh data-data ya, data histori penggunaan selama rentang waktu tertentu ya. Kalau di Permenkes itu 1 tahun ya, tapi kalau saya biasanya kalau 1 tahun itu terlalu, memang bagus sih, cuman memang terlalu terlalu lama. Kalau saya biasanya ambil 3 bulan ke belakang ya. 3 bulan ke belakang ini bagaimana sih rata-ratanya dalam 3 bulan ini berapa lakunya per hari misalnya gitu ya. Tambah buffer stok misalkan, tambah lead time-nya misalkan berapa hari ya, dikurangi dengan stok yang ada. Nah, jadi poinnya bagaimana agar kita punya persediaan yang ideal itu agar tidak terlalu sedikit, tidak juga terlalu banyak. Gunakan data histori dan juga gunakan rumus perencanaan persediaan ya. Pertama itu. Yang kedua, gunakan software, teman-teman sekalian. Ya, software ini menurut saya menjadi hal yang sangat krusial ya dalam bisnis apotek, terutama dalam pengelolaan persediaan. Ya, kenapa? Karena jumlah item di apotek itu kan banyak ya. Mungkin ada yang 3.000 item di apoteknya, mungkin 4.000, mungkin 5.000 gitu. Dan otak kita tidak bisa menjangkau secara detail ya. Berapa item A lakunya dalam sebulan tuh nggak bisa ya. Hanya mungkin kira-kira mungkin bisa. Nah, maka kita butuh software untuk bisa punya data lebih detail ya. Per item itu bisa ketahuan ya. Berapa rata-rata penjualannya per bulan, per hari, itu bisa ketahuan ya. Dan bahkan dengan software ini juga bisa langsung dihitungkan ya. Jadi saya harus pesan berapa hari ini, pesan apa dan berapa itu ya. Itu yang tadi saya sampaikan kendala di awal tuh terjawab sudah caranya itu. 1, gunakan data, 2, gunakan software ya. Jadi kalau di kami itu karena kita pesannya setiap hari, yang dilakukan oleh tim saya itu adalah tinggal mengklik, 1 kali klik itu langsung muncul ya. Apa saja yang perlu dipesan ya, berapa jumlahnya ya, dan bahkan muncul ke distributor mana yang punya benefit lebih, diskon paling bagus ya, harganya kompetitif ya, pelayanannya bagus dan sebagainya ya. Pertanyaannya kemudiannya, Pak, gimana ini sudah terlanjur order terlalu banyak ya. Saya memang by feeling saja gitu ya. Jadi saya terlalu banyak ya. Gimana antisipasinya? Oke, yang pertama sih ya bertobat dulu ya, stop, sudah tidak boleh lagi order itu by feeling ya, gunakan data, gunakan software ya. Lalu gimana yang sudah terlanjur ya? Yang sudah terlanjur ya, pertama kita harus tahu dulu apa saja. Kita harus tahu dulu, identifikasi dulu item apa saja yang tidak bergerak lebih dari 6 bulan ya. Dengan seperti ini kita tahu tuh di stok yang kita miliki misalnya ya, nilai stok kita contoh aja 200 juta ya. Ternyata di situ ada item-item yang sudah tidak bergerak ini artinya tidak kejual itu dalam 6 bulan itu, ternyata ada sekian ratus item. Kalau dinilai itu ternyata nilainya 50 juta. Itu kan berarti ada uang kita 50 juta itu ngendap di situ gitu. Nah, maka pertama harus diidentifikasi dulu. Ini gimana cara identifikasinya? Pakai software ya. Dengan pakai software ini kita bisa tahu tuh ya, item apa saja yang nggak gerak dalam 6 bulan. Nah, itu dipisahkan nih ya, jadi tahu nih, oh, item ini yang harus kita berikan treatment ya. Apa treatmentnya ya? Pertama, stop pemesanan item-item tersebut, nggak boleh lagi pesen item-item itu ya. Makanya hati-hati, tidak boleh kita pesen itu by feeling kemudian by iming-iming ya. 1, stop by feeling, 2, by iming-iming. Iming-iming itu apa ya? Iming-iming dari biasa sales ya, suka menawarkan benefit-benefit tertentu padahal sebetulnya nggak butuh gitu. Nah, hati-hati ya.
Nah, kemudian setelah di stop itu, list yang tadi kita sudah punya, item yang berlebih tadi, ya, yang 6 bulan tidak bergerak itu, itulah yang kemudian harus menjadi prioritas kepada tim kita bagaimana caranya agar bisa keluar. Gitu. Substitusi kah misalkan. Misal nih, ada satu item A, ya, ini udah 6 bulan tidak bergerak nih. Ya. Ada produk B, itu isinya sama persis, hanya beda produsen, beda pabrik, ya. Maka ketika ada permintaan obat B, tawarkan dulu yang A misalnya, ya. Biar apa? Biar segera keluar dulu, gitu. Ya. Lalu bisa saja kita juga memberikan insentif untuk tim kita. Kalau ada yang bisa ngejual item B yang item A yang kurang laku ini, dia dapat sekian persennya, gitu. Ya pokoknya creative thinking kita bagaimana caranya agar obat-obat atau barang-barang yang sudah tidak bergerak itu bisa kita keluarkan, atau bagi bagi item-item yang masih memungkinkan untuk bisa diretur, kenapa tidak coba diretur. Barangkali itu beberapa tips yang bisa dilakukan untuk bisa mendapatkan persediaan yang ideal, tidak terlalu sedikit, tidak terlalu banyak, tapi yang memang sesuai kebutuhan market kita. Nah, salah satu wadah untuk upgrading pengetahuan dan wawasan tentang manajemen bisnis apotek itu dengan mengikuti materi-materi di Sanofi Pharma Academy ini. Jadi, jangan lewatkan.